Mesir disingkirkan Kongo di 16 besar Piala Afrika. Dongeng indah Tajikistan di Piala Asia belum sirna. Girona kembali kuasai puncak La Liga lagi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Babak 16 besar Piala Asia mempertemukan Australia versus Indonesia. Laga berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium. Australia memimpin lebih dulu lewat gol bunuh diri Elkan Bagot di menit ke-11. Socceroos selalu menggadaikan keunggulan mereka jelang turun minum melalui gol yang dicetak oleh Martin Boly. Indonesia gagal mengejar ketertinggalan di paruh kedua. Craig Godwin membobol gawang Indonesia di menit ke-89. Pasukan Sintayong kembali kebobolan via gol sundulan Haris Sautar di injury time memastikan Australia menang 4-0. Hasil ini memastikan Indonesia jadi tim pertama yang gugur di Piala Asia 2023. Dalam laga 16 besar Piala Asia di Ahmad bin Ali Stadium, Tajikistan versus UAE berjalan sengit. Tajikistan kemudian bisa unggul 1-0 lebih dulu. Fahdad Hanonov menanduk bola pada menit ke-30. Gawang Tajikistan malah kebobolan di injury time. Khalifa Al-Hamadi merobek gawang pada menit ke-95. Dalam babak tos-tosan itu, Tajikistan akhirnya keluar menjadi pemenang. UAE kalah 3-5 dan tersingkir, sementara Tajikistan ke perempat final. Guinea Ekuatorial mengawali kiprahnya di babak 16 besar Piala Afrika dengan bertemu Guinea di Stade Charles Konan Banny. Laga berjalan ketat sejak awal laga hingga babak pertama berakhir 0-0. Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit ke-90, Guinea baru bisa mencetak gol kemenangan lewat Muhammad Bayo di menit ke-90. Guinea pun menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0. Hasil itu membuat Guinea melaju ke babak perempat final. Dalam laga babak 16 besar Piala Afrika di Stade Laurent Poko, Mesir versus Republik Kongo berjalan sengit. Republik Kongo kemudian bisa unggul 1-0 lebih dulu. Mesjak Elia menanduk bola pada menit ke-31. Memasuki injury time babak pertama, Mesir bisa menyamakan kedudukan melalui penalti Mustafa Mohamed pada menit ke-46. Laga pun berlangsung hingga adu penalti. Republik Kongo akhirnya keluar menjadi pemenang. Mesir kalah 7-8 dan tersingkir, sementara Kongo ke perempat final. Duel Lazio versus Napoli dalam lanjutan Serie A digelar di Stadion Olimpico. Tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Pada awal babak kedua, Lazio sempat mencetak gol lewat Castellanos, namun gol tersebut dianulir oleh wasit. Castellanos lebih dulu berada dalam posisi offside. Hingga laga usai, tidak ada gol yang tercipta. Kedua tim harus puas berbagi poin. Dengan hasil ini, Lazio masih tertahan di peringkat ke-6 dengan 34 poin, sementara Napoli ada di urutan ke-9 dengan 32 poin. Laga Fiorentina versus Inter dalam jadwal Liga Italia berlangsung di Stadion Artemio Franchi. Inter berhasil membukukan gol seusai Lautaro Martinez mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-14. Tekanan yang dilancarkan Fiorentina di sisa waktu pertandingan tidak membuahkan hasil. Inter sukses mempertahankan keunggulannya hingga laga usai. Atas hasil ini, Inter Milan menduduki posisi pertama klasemen Liga Italia seusai mengemas 54 poin dari 21 pertandingan. Bermain di Signal Iduna Park, Dortmund menjamu Bochum. Anak asuh Edin Terzic langsung membuka skor di menit ke-6. Penalti didapat dan Niklas Füllkrug bisa melesakkan bola ke gawang. Terus menekan, Bochum akhirnya dapat gol jelang istirahat. Bek Dortmund Nico Schlotterbeck bikin bunuh diri. Di menit ke-72, Füllkrug kembali merobek gawang Bochum. Kali ini ia bisa menanduk bola hasil umpan silang. Kemenangan Dortmund kemudian dikunci di masa injury time. Füllkrug bikin hat-trick di menit ke-91 lewat penalti. Kemenangan membuat Dortmund naik ke peringkat 4 klasemen Liga Jerman dengan 36 poin menyalip RB Leipzig. Liverpool versus Norwich City dalam laga putaran keempat FA Cup yang digelar di Anfield. Tuan rumah pun sukses membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat sundulan Curtis Jones. Hanya selang 5 menit, Norwich menyamakan skor menjadi 1-1 lewat sundulan membelakangi gawang Gibson. Nunes membawa Liverpool kembali memimpin lewat golnya pada menit ke-28 setelah menerima assist Conor Bradley. Kembali dari kamar ganti, Liverpool meneruskan dominasi mereka. Diogo Jota pun mencetak gol pada menit ke-53. Keunggulan Liverpool bertambah menjadi 4-1 pada menit ke-63. Virgil van Dijk yang membobol gawang George Long. Norwich tak menyerah begitu saja. Sainz mencetak gol indah pada menit ke-69 untuk membuat skor menjadi 4-2. Jelang laga usai, Gravenberch melengkapi malam indah Liverpool lewat sundulan dari jarak dekat. Skor 5-2 untuk kemenangan Liverpool pun menjadi hasil akhir di pertandingan ini.
Manchester United versus Newport County pada pertandingan babak keempat Piala FA yang dihelat di Rodney Parades Stadium. Kapten Bruno Fernandes membuka keunggulan MU pada menit ke-7. Kobbie Mainoo berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-13 untuk membuat MU memimpin 2-0. Gawang Bayindir malah kebobolan juga pada menit ke-36 berkat sepakan voli Borin Morris dari luar kotak penalti. Masuk di babak kedua, Newport membuat pendukungnya bersorak-sorai menyamakan skor jadi 2-2 via Will Evans. Meski demikian, Manchester United yang kemudian berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-68 lewat Anthony. MU memastikan kemenangan 4-2 pada menit ke-91 lewat Rasmus Højlund. Ia mencocor bola muntah ke dalam gawang. Dengan hasil ini, Manchester United melaju ke babak kelima Piala FA. Girona versus Celta Vigo pada pertandingan di Balaidos. Girona mendapat perlawanan sengit dari Celta yang diasuh Rafael Benitez. Girona yang menguasai jalannya laga dan menciptakan lebih banyak peluang akhirnya memimpin pada menit ke-20 melalui Portu. Tak ada gol tercipta hingga akhir laga sehingga Girona naik ke posisi teratas dengan 55 poin dari 22 pertandingan. Atletico Madrid versus Valencia di pekan ke-22 Liga Spanyol menjelang akhir babak pertama ketika umpan terobosan brilian dari Griezmann berhasil dikonversi menjadi gol oleh Samuel Lino. Atletico selalu semakin memperkuat dominasinya setelah jeda dengan Memphis Depay mencetak gol dengan sundulan. Berkat hasil ini Atletico Madrid berhasil menduduki posisi ketiga di La Liga dengan 44 poin hasil dari 21 laga. PSG melawan Brest di pekan ke-19 Liga Prancis di Parc des Princes. Usaha PSG baru bisa membuahkan hasil pada menit ke-38. Marco Asensio melepas tembakan voli ke gawang Brest. PSG baru bisa menggerakkan skor pada menit ke-45. Randal Kolo Muani mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-53, Brest kemudian mencetak gol. Mahdi Kamara melepas tembakan yang tak terlalu keras. Brest menekan PSG dan akhirnya sukses mencetak gol kedua pada menit ke-80 melalui Matthias Pereira Lich. Hasil ini membuat PSG sekarang mengemas 44 angka dari 19 laga dan berada di posisi pucuk klasemen Ligue 1. Lautaro Martinez semakin mematikan dan berhasil memberikan kemenangan kepada Inter Milan atas Fiorentina di Liga Italia. Dengan golnya ke gawang Fiorentina, Lautaro Martinez kini sejajar dengan Mauro Icardi sebagai pencetak gol terbanyak ke-8 dalam sejarah Inter Milan 124 gol. Lautaro juga makin tidak terhentikan karena memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Italia musim ini. Sang bomber telah mencetak 19 gol dari 19 pertandingan. Bruno Fernandes merupakan salah satu pemain yang bersinar di laga Newport County versus Manchester United ini. Ia yang membuka keran gol United. Dari laman Wuskuret, Bruno Fernandes tercatat melepas 5 tembakan ke pertahanan Newport County, 3 diantaranya tepat sasaran. Ia juga sempat ikut mengkreasikan peluang bagi Anthony. Penampilan Fernandes pun mendapat rating paling tinggi di laman Wuskuret, yakni 8,25. Bradley tampil luar biasa pada laga kontra Norwich. Pemain yang baru berusia 20 tahun tersebut bermain sangat baik di sektor bek kanan dengan ikut berandil menciptakan 2 assist. Secara keseluruhan, Bradley tercatat 3 kali menciptakan peluang dan 9 kali mengirim umpan ke arah pertahanan lawan. Bek asal Irlandia Utara itu tercatat 4 kali melakukan tackle sukses, 4 kali melakukan recovery bola, dan 6 kali memenangi duel. Marcus Rashford melewatkan sesi latihan bersama Manchester United pada hari Jumat sebagaimana manajer Erik ten Hag menyebut dia sakit. Namun penyerang tersebut kedapatan dugem di Belfast pada pertengahan pekan. Rashford kemudian tidak dimasukkan dalam skuad untuk laga tandang Piala FA ke Newport County dan United menjelaskan alasan dalam sebuah pernyataan. Dalam keterangan resmi klub, Rashford tidak cukup sehat untuk masuk skuad melawan Newport setelah sakit. Darwin Núñez mencetak 1 gol kala Liverpool membantai Norwich City pada putaran keempat Piala FA 2023-2024. Dilansir dari Opta, tambahan 1 gol tersebut membawa Darwin Núñez menorehkan rekor di luar nalar. Diketahui, striker asal Uruguay itu menjadi satu-satunya pemain dari 5 liga top Eropa yang mampu mencetak 10 gol tanpa penalti dan 10 assist di segala kompetisi yang diikuti oleh Liverpool. Jurgen Klopp senang Liverpool bisa menggila setelah pengumuman pengunduran dirinya, sebab inilah yang harus dilakukan Reds hingga akhir musim. Liverpool melaju ke babak kelima sekaligus menjaga kansnya meraih 4 gelar akhir musim ini. Jika itu bisa diwujudkan, maka sempurnalah perpisahan Klopp dengan klub yang sudah dilatihnya sejak Oktober 2015. Itulah yang Klopp inginkan dari para pemain serta fans di sisa musim ini. Dia tak ingin nuansa kesedihan yang nampak, melainkan semangat membara untuk bisa berjaya.
Kelolosan ke-16 besar Piala Asia 2023 adalah sejarah tersendiri bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan di ajang ini, skuad Garuda lolos ke fase gugur. Namun, ternyata cukup sampai situ saja. Keajaiban Indonesia tidak berlanjut di babak 16 besar Piala Asia 2023 ini. Mereka pun gagal menyamai torehan Vietnam yang berhasil melaju ke perempat final Piala Asia 2019 silam. Di Piala Asia 2023 ini, gawang Indonesia mudah sekali dibobol lawan. Total, sejak fase grup hingga babak 16 besar ini, gawang Hernando Ari Sutaryadi sudah kebobolan 10 gol. Ini jadi kebobolan terbesar Indonesia di Piala Asia. Sebelumnya, catatan kebobolan terbesar Indonesia di Piala Asia tercatat pada 2004 silam. Ketika itu skuad Garuda kebobolan 9 gol. Namun khusus di Piala Asia 2023 ini, skuad Garuda kebobolan lebih banyak karena mereka juga lolos ke fase gugur. Kekalahan dari Australia di Piala Asia 2023 ini membuat catatan buruk Indonesia saat bersua tim negeri kanguru itu tetap bertahan. Total, dalam 9 pertemuan terakhir lawan Australia di semua ajang, Indonesia tak pernah menang. Rinciannya timnas Indonesia kalah 8 kali dan imbang sekali. Terakhir kali skuad Garuda menang lawan negeri kanguru terjadi pada Agustus 1981 silam dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Terhentinya perjuangan timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023 jelas perlu diapresiasi. Hal ini dikarenakan banyak perkembangan positif yang diperlihatkan pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia layak pulang dari Piala Asia 2023 dengan kepala tegak, bukan tertunduk lesu. Apalagi timnas Indonesia pulang dari Piala Asia 2023 lantaran tersingkir di fase gugur, bukan di penyisian grup seperti 4 edisi sebelumnya. Rekor bersejarah kembali diciptakan oleh Petr Şeker dengan meloloskan Tajikistan ke perempat final Piala Asia 2023. Kelolosan Tajikistan ke 8 besar jelas menjadi kejutan, apalagi ini menjadi momen perdana mereka tampil di Piala Asia 2023. Jika mampu melanjutkan performa kejutannya di Piala Asia, bukan hal mustahil bagi Petr Şeker untuk terus mencetak sejarah gemilang bersama Tajikistan. Klub Liga Jerman atau Bundesliga Bayern Munchen resmi memboyong bek kanan Sacha Boey dari klub Liga Turki Galatasaray. Dilansir dari laman resmi klub, pemain berkebangsaan Prancis tersebut akan diikat kontrak hingga 30 Juni tahun 2028 mendatang. Boey didatangkan dengan biaya sebesar 30 juta euro. Setelah mengamankan tanda tangan Boey, Bayern dilaporkan tidak akan mendatangkan pemain tambahan di sisa bursa transfer musim dingin tahun 2024. Xavi mengumumkan kepada media bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai pelatih Barcelona di akhir musim. Berita itu mengejutkan para pemainnya yang tidak diberitahu secara pribadi oleh Xavi, dan Presiden Joan Laporta mengatakan bahwa Xavi diizinkan untuk menghabiskan sisa musim ini seiring status legendarisnya di klub. Kemudian, usai sesi latihan, Laporta berpidato di depan skuad dan mendesak mereka untuk tetap menjaga semangat dan performa hingga akhir musim. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.